kepadaku. Tetapi yang kupunyai dalam nama Yesus berjalan. Jadi pada waktu saudara itu punya keintiman, ngalir semuanya. Kuasa mujizat, kuasa saudara ya supranatural, saudara karunia-karunia ngalir semua. Saudara, kita juga tahu pada waktu itu Esther dibilang harta milik Haman, tiba-tiba dikaruniakan pada Esther. Kekayaan orang fasik itu bisa ngalir ke kita. Saudara, pada waktu Joshua pergi ke Afrika, ke Nigeria. Saudara Bevis tanya begini, Pak, Bapak kok bisa kaya begitu? Dia bilang begini, ini semua harta orang fasik. Harta penjudi, harta narkoba, harta mereka semuanya. Waktu mereka bertobat, itu semua diserahkan ke gereja. Saudara, Tuhan itu bilang itu jelas ke saya. Ada satu masa, semua saudara bergerak, ketemu orang narkoba, ketemu orang saudara mungkin germo, dan mereka semua bertobat, hartanya akan dilimpahkan ke saudara. Saudara, saya gak bohong. Nih Joshua saksinya, sini Jos. Bukankah hari itu Adeboye bilang, ya ambil mic, supaya saya tidak mengada-ngada, berkata bahwa yang terbesar tidak akan terjadi di Nigeria, tapi di Indonesia. Betul? Ya. Ingat sekali lagi, khusus dipanggil orang Indonesia. Coba ceritakan versimu sekali lagi. Bawah nggak tahu lagi XXXL, saudara. Saudara, dan opa saya itu ngomong begini, saudara. Dia kan orang Jawa ya, dan Jawa Cina. Dia bilang gini, dan opa saya itu kan mata keranjang. Dia bilang gini, No, dia manggil saya tuh No. Seumur hidup saya nggak pernah lihat kaki sejelek kamu. Dia bilang, kakimu itu kenapa kayak kaki sapi ya? Saudara, benar kaki saya itu bentuknya aslinya benar-benar kayak kaki sapi, saudara. Pelak. Saudara, jadi nggak ada lekuan-lekuan kayak kaki orang normal, saudara. Saudara, dan kemudian opa saya itu ngomong begini, apa ada laki yang mau ya dengan kaki model kayak kamu? Saudara, bayangin itu omongan yang saya dengar ketika saya 4-5 tahun. Saudara, dan hari itu, saudara ya, saya kembali menguatkan diri saya sendiri. Saya berkata begini, kaki gede gini kan kuat, kaki gede gini untuk kerja, kaki gede gini kayak sapi, pasti ada rencana Tuhan. Dan saya baru tahu, 4 wajah, kakinya semua kaki apa? Lembu. Baca yang benar. Kaki 4 wajah, semua kakinya gak ada loh. Kaki singa, kaki manusia gak ada. Semua kaki apa? Kaki lembu. Kaki siapa? Kaki saya. Makanya saya perwakilan 4 wajah. Singa, lembu, semuanya komplit. Saudara, dan itu saya bangun. Saudara, saya itu lahir, saudara, gepeng, saudara. Saya masih ingat umur 3 tahun. Saya dibawa ke gereja umur 2 tahun mungkin malahan. Orang itu ngomong begini, kasihan ya ini anak, kepalanya gepeng kayak kuaci. Karena saya ini waktu lahir kejepit, saudara. Jadi mami saya mau melahirkan normal, tetapi gak kuat untuk melahirkan. Jadi kepala saya ini kejepit, saudara. Saudara ya, dan orang itu ngomong begitu, kasihan ya ini anak ya. Saya masih ingat kok, jelas saudara. Itu terdengar berkali-kali. Kepalanya kecil banget kayak kuaci. Saudara, dan hari itu saya juga menguatkan iman saya. Saya bilang begini, gak apa-apa, kepala kecil asal hati besar. Pokoknya saya tuh selalu jawab, saudara. Bukan jawab yang negatif ya, bukan menyalahkan Tuhan, tetapi saya selalu memperkatakan itu. Dan Alkitab berkata iman timbul dari apa? Pendengaran. Saudara perlu memperkatakan imanmu sampai imanmu itu menyatu dengan hatimu.
Ya. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya ini orang mungkin paling menyebalkan lah saudara. Saya tuh sering kali lihat di kaca ya, dan saya makanya beberapa orang bilang Ibu ini tuh bukan cuma super pede. Dia bilang sudah apa istilah mereka ya, kelainan pede katanya. Tapi itu saya bangun dari kecil. Saya tuh kalau lihat di kaca saya bilang begini, kamu cantik karena urapan Tuhan. Kamu itu diurapi karena apa? Kamu pilihan Tuhan. Kamu ini ya selalu akan melakukan hal yang ajaib karena namamu Iin. Impossible is nothing. Saudara pikir pada waktu mama saya kasih nama Iin, apakah dia tahu singkatan impossible is nothing? Enggak. Saudara, hari itu nama saya Iin dan semua orang bilang begini, kenapa namamu jelek sekali sih? Ya, Iin itu kalau di Sunda nama buat mbak-mbak saudara. Nama banyak pembantu, maaf kata. Tapi saya dengan simpel bilang enggak. Ada artinya. Dan saya cari artinya, saya cari-cari sendiri saudara. Dan akhirnya ketemulah saudara ya. Impossible is nothing. Jadi saya ngomong, nama saya impossible is nothing. So what? Saya bilang. Saudara, dan itu day by day saya bangun. Saudara, saya hidup dalam kemiskinan, sangat. Ya, saudara, saya pernah cerita sama saudara. Ya, hari itu saudara beli tas saja nggak bisa. Jadi saya harus ke sekolah pakai tas kresek. Saudara, warna merah itu loh saudara, tas kresek itu. Saya harus ke sekolah pakai itu. Saudara, dan pada waktu saya ke sekolah pakai itu, dan saya juga nggak bisa beli sepatu. Jadi saya harus ke sekolah pakai sandal hari itu, saudara. Saudara, tetapi hari itu saya juga belum rohani banget. Saudara, pada waktu saya datang ke sekolah, saudara, dan kemudian teman-teman bilang gini, ih jelek banget pakai tas kresek. Saya bilang begini, saya mau bikin gara-gara sama guru. Ya, nanti kalau guru ngomong saya akan buka kresek, jadi dia tidak bisa ngajar. Saudara, saya memang iseng, saya memang jahat, saya memang selalu saudara. Terus teman saya bilang, kenapa sih lu pakai sandal? Saya bilang begini, panas lagi pakai sepatu, pakai sandal ISIS. Saya bilang. Saudara mau tahu, saya ngomong ke semua orang. Dalam waktu seminggu, semua orang ganti tas kresek. Sebegitu powerfulnya kata-kata. Semua anak ganti saudara. Tidak ada saudara ya yang mau pakai sepatu. Saudara, di kelas saya sekelas semua bawa tas kresek. Kalau ada guru ngomong kita sengaja kresek. Saudara, kalau kita sebel sama gurunya, kresek sampai gurunya marah. Saudara, semua gak ada yang mau pakai sepatu. Satu kelas saya semua pakai sandal. Terus saudara pulang, saya ketawa-ketawa sendiri. Mama saya nanya, In, kamu gak malu pakai sandal dan tas kresek? Saya bilang enggak, karena saya yang menentukan segala sesuatu. Itu saya kelas 2 SD. Saya sudah bilang gitu, saya yang menentukan segala sesuatu. Model saya yang tentukan. Nah, apapun saya yang tentukan. Nah, saudara, dan sekali lagi, saudara bilang itu karena apa? Loh, kita harus latih. Itu iman. Ini gak ngomong Tuhan-Tuhanan dulu. Ya. Kenapa di dunia ada orang-orang yang gak kenal Tuhan bisa berhasil? Iman. Dan iman timbul dari apa? Keyakinan. Saudara, kenapa ada positive thinking? Itu apa? Iman. Saudara, kenapa ada orang seperti Ciputra? Saudara ndak punya apa-apa dari daerah ke sini, dan setiap hari kerjanya apa? Dia bilang begini, aku akan bangun gedung-gedung besar. Aku akan bangun gedung-gedung besar. Dan benar bangun. Dengar suara Tuhan? No. Ada ayatnya? No. Iman. Kenapa ada orang saudara seperti Lim Swee Leong? Saudara miskinnya setengah mati. Saudara tidak kenal Tuhan. Pakai sepeda bilang begini, saya jualan dan saya akan berhasil. Saya akan punya uang banyak. Dan dia benar-benar punya uang. Itu iman. Ada hukum iman. Dan suka tidak suka, iman menciptakan. Ini hukum saudara.
Nggak usah Tuhan-Tuhanan dulu. Nanti next Tuhan-Tuhanan. Tapi kalau saudara sudah nggak punya iman, susah. Kita nggak bisa kemana-mana. Karena sebenarnya di dalam Tuhan, di dalam apapun, iman sangat menentukan. Ya. Karena itu orang mau bilangin apapun saya. Saudara, saya ini orang yang benar-benar gini ya. Orang mau bilang gini, ibu ini sesat, saya ketawa aja. Nggak apa-apa, upahku besar di surga. Loh, saudara mikir gini ya, Bu, apakah benar ibu tidak berperasaan? Berperasaan, tapi saya mengignore semua perasaan negatif. Dan saya balik semuanya menjadi perasaan positif. Itu pilihan, saudara. Itu pilihan. Pada waktu saya dilukai, dihianati, saudara, pada waktu saya, saudara ya, bahkan ditusuk dari belakang, apakah saya kayak robot tidak ada rasa? Ada. Tapi sekali lagi saya memilih tidak sakit. Saya berkata, Tuhan, ini cuma kecil dari penderitaanmu di atas kayu salib. Dan aku milih memberkati, maka upahku besar di surga. Aku pilih mengasihi. Aku pilih ini jadi batu loncatan sehingga aku bisa ke next level. Saudara bisa ngerti, ini pilihan. Dan saudara harus ngomong itu di kaca. Saudara harus sering ngomong. Saudara, orang yang dekat saya tahu. Saudara, apapun yang terjadi saya ngomong, saudara. Dan saya ngomong selalu hal-hal yang sangat ajaib. Saudara, misalnya ya, hari itu kita bagi emas. Kemudian ribut, saudara ya, ribut. Orang bilang begini, Bahtera itu aneh, sesat, makan emas. Saudara, kalau orang lain pasti gini, aduh dikasih emas, keluar banyak uang buat beli emas. Itu emas murni loh, saudara. Kenapa malah dibilang sesat? Loh, itu kan orang itu. Saudara, orang baik akan bereaksi begitu. Saya kan orang tengil. Jadi saya ngomongnya begini, ya mana bisa kita harapkan mereka mengerti. Mereka gak pernah fine dining. Sorry aja, mereka makannya nasi padang dan warteg. Mereka gak pernah fine dining. Mana tahu makan emas. Karena saudara makan emas kalau saudara fine dining. Dan saudara makan di atas 1 juta baru keluar kertas emas. Dan sorry ya, gak level yang ngomong. Mereka yang bilang sesat, bilang aneh, ya karena mereka gak pernah makan fine dining, sorry. Makanan gua makanan raja-raja. Dan itu biasa banget. Dan saudara bilang, Bu, memangnya gak apa-apa tengil begitu? Loh, itu kenyataan kok. Itu kenyataan. Saudara buka aja. Saudara makan fine dining di atas 1 juta pasti keluar kertas emas. Di seluruh dunia. Nah, itu apa? Iman. Saudara, cara lihatnya beda. Cara lihatnya gak memelas. Saya jadi korban. Saya sudah berbuat baik dan disalahartikan. Ayo bangun dirimu. Karena saudara gak bisa kalau saudara gak mulai. Saudara, yang ketiga, dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Betul? Saudara, jadi gini ya, saya ini gak ada dasar, saudara, untuk lulus sekolah. Bayangin ya, saudara ya, masuk ke arsitek di Belanda, sekolah nomor 1 di dunia bouwkunde atau arsitek, itu harus bisa gambar. Dan saya ini gak bisa gambar. Harus bisa matematika, kalkulus dan sebagainya. Saya tuh gak ada yang bisa. Saudara, tapi saya selalu bilang gini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saya berharap juga. Mari belajar untuk mengobarkan iman. Oke? Saudara, dan iman Tuhan sendiri, Tuhan bilang begini, punyailah imannya Tuhan. Bahasa aslinya ya, faith of God. Dan Tuhan bilang gini, kalau kamu punya imanku, kata Tuhan, kamu bisa ciptakan apa saja. Saudara, dan mari kita lihat pada waktu Tuhan menciptakan kita. Saudara bayangin ya, kalau saudara punya anak nih. Gak pernah kan saudara punya anak, terus saudara bilang begini, Nak, udah nanti pas-pasan aja ya. Nanti gajinya 2 juta aja cukup. Nak, ya kamu nanti gak usah lebih dari papa mama. Gak mungkin kan. Saudara, pada waktu saudara punya anak, saudara pengen apa? Anak saudara 10 kali lipat, 12 kali lipat, kalau bisa 1000 kali lipat dari saudara. Betul gak?
Saudara, saya pengen Joshua punya 1000 Mahanaim kalau bisa di seluruh Indonesia. Saya nggak pernah pengen dia pas-pasan. Saudara, saya bangga ya ini karena contoh ya, bukan berarti saudara bukan anak saya ya. Tapi saudara, karena ini contoh anak asli. Saudara, saya bilang sama dia, mama lulus S2 ya, usia 28 tahun. Kamu harus S2 secepatnya. Kamu harus mencapai S3. Ya, saudara, dan dia S2 umur 21 ya. 20. S2 umur 20 tahun. Saudara, dan S3 umur 24 tahun. Saudara, dan saya bangga. Dan saya juga gak berhenti buat saya aja, buat Joshua aja. Saya bilang sama Randy, Ren, aku gak mau. Otakmu cukup. Saya bilang, ambil S2. Sekarang saya udah ngotot sama dia, ambil S3. Sudah lulus belum S3mu? Apa? Lagi skripsi, lagi disertasi. Ya, saudara, saya paksa Randy S3. Bentar lagi panggil dokter Randy ya. Kalau Joshua sama Kesia, Nike semua sudah dokter, saudara. Saudara, why? Karena saya berkata kita gak berhenti kok. Nah, sekarang kita kedua, kaya dalam hubungan dengan Tuhan dan manusia. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, maka Tuhan membuat semuanya berhasil. Segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas seluruh rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Saudara, hari itu Yusuf budak. Dan kalau saudara baca, dia mulai dari kerjaan di mana? Di ladang. Tapi dimanapun dia bekerja, pada waktu dia ngobrol sama Tuhan, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba ada cara, sampai dia terus naik. Sampai akhirnya dia pegang semuanya. Kalau saudara pikir ya, saya ini bisa mengatur Mahanaim, enggak. Saudara, apapun yang saya buat cuma satu, saudara. Tanya Tuhan. Saudara, setiap kali pada waktu itu Tuhan bilang begini, buat sekolah saya minta 5 tanda. 5 tandanya oke, saya bilang oke Tuhan, buat sekolah saya cari tanah. Saya cari tanah, jalanin semuanya. Sampailah di tempat ini rawa. Tuhan bilang itu tanahnya, amin, rawa Tuhan. Tuhan, saya bilang caranya gimana? Masuk ke situ. Nyanyi, deklarasi di tengah rawa, saya masuk. Semua sel, semua titik di Mahanaim, tidak ada satupun karena saya, tapi karena tanya Tuhan. Sampai hari ini, saudara misalnya gini, Bu, kita bikin klip, bikin lagu karena ibu pengen. Enggak, Tuhan bilang kalahkan COVID dengan lagu. Hentikan semuanya karena lagu. Saya cuma lakukan. Tanggal 5, saudara, memangnya saya pengen saudara ngeprint. Saudara tahu nggak, ngeprint dan beli kain itu habis berapa? 500 juta. Tapi Tuhan bilang begini, tahun depan nak, ada banyak serangan, ada banyak peperangan. Aku mau bungkus kalian dengan perjanjian. Aku mau bungkus kalian dengan nama Tuhan, dengan karakter. Dan Tuhan bilang, pakai nak. Sekali lagi mereka yang percaya, suruh pakai. Itu sebagai tanda Tuhan membungkus sepanjang tahun. Dan saudara, saya ini nggak tahu, saya cuma taat. Saudara, saya mau bilang file kita itu ada di tangan setan, saudara. Kalau kita tidak sangat kuat dan menyala-nyala, iblis sangat gampang. Saudara, ini orang-orang hunted, orang-orang diburu setan. Tapi kita tidak boleh lengah, kita yang buru mereka. Amin. Nah, saudara, karena itu kita tidak bisa kalau kita tidak intim sama Tuhan. Saudara harus biasakan ya. Bangun tidur sudah ngoceh sama Tuhan, ngoceh aja. Di dalam ini ngoceh gini, Tuhan, I love you. Selamat pagi Tuhan, hari ini mau ngapain? Itu harus setiap saat. Nanti kalau saudara nyetir atau masak,
ya, saudara nyalakan khotbah, saudara nyalakan pujian, saudara bilang, Bu nggak sopan, sopan. Karena pikiran kita 24 jam harus di brand. Saudara percaya deh, masuk mobil saya, langsung lagu, langsung khotbah, itu non-stop saudara. Saudara, why? Mungkin saya sudah dengerin khotbah itu 10 kali, sampai sudah hafal habis ini. Tapi saya akan terus saudara. Nanti saya ganti deklarasi. Nanti saya ganti saudara, surga memeluk bumi. Saudara terus non-stop. Why? Karena kita ini harus bikin atmosfer. Saudara kalau mau tidur jangan mikirin gini, gua belum punya pacar. Ngomong sama Roh Kudus sampai tidur. Saudara mulai ngomong gini, Tuhan hari ini aku ngapain ya? Aku kurang apa? Tuhan ini gimana? Sampai saudara tidur. Gak apa-apa sembari tiduran, gak apa-apa. Saudara kalau saudara menghadapi apapun ya, misalnya gini, saudara dimaki orang, ingat reaksi pertama langsung sebut aja, Tuhan, Tuhan, cukup itu. Kalau saudara mau sebutnya Yesus, Yesus, Roh Kudus, gak apa-apa. Tapi biasakan bahwa reaksi pertama bukan marah, bukan sakit, bukan kecewa, tapi teriak nama Tuhan. Saudara, saya mau menghadapi saudara yang golok. Saya mau menghadapi saudara tabrakan jeder. Saudara, saya akan pertama kali bereaksi, Tuhan. Bahkan saya pernah cerita sama saudara. Saya umur 3 tahun. Dan saya lihat papa saya berciuman sama pembantu. Saya teriaknya apa? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudara, dan itu membuat saya mengerti segala sesuatu. Itu membuat saya selalu, saudara, selalu menangkap apa yang dari sudut Tuhan. Saya selalu, saudara, mudeng. Tapi kadang-kadang antara Tuhan ya dengan hati itu kekuatan hati. Bisa mengerti? Misalnya nih ya, maaf kata, anak muda ya, saudara itu pengen masturbasi. Saudara dan saudara tahu ini nggak bisa teriak aja. Tuhan, Tuhan bikin ya, bikin yang namanya pagar sekelilingku. Bikin pagar berduri pokoknya sampai aku ini nggak bisa lewat Tuhan. Tuhan kalau perlu engkau bisa ledakan apapun lah, sampai aku tidak berbuat dosa. Saudara belajar ngomong begitu, jujur aja. Saudara, saya ini kalau mau marah sama orang saya bilang gini, Tuhan, 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 saya mau marah, saya mau marah, saya mau marah Tuhan, tolong kasih saya pengertian. Setelah nanti Tuhan kasih pengertian, tapi saya masih kesel Tuhan, tolong saya, buat sampai mulut saya sariawan kayak apapun sampai saya nggak bisa ngomong. Saudara, dalam segala hal itu hidup saya. Dan saya bisa ada sampai sini. Itu loh, cuma itu aja. Teriaklah Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus. Udah, jadikan itu teman, jadikan itu sahabat, jadikan itu cerita hatimu. Nah, maka saudara akan punya sebuah kekayaan berjalan sama Tuhan. Saudara pengen apapun ngomong, Tuhan, itu perempuan cantik boleh nggak? Boleh. Ngomong aja. Saudara bilang gini, Tuhan pengen nonton film boleh nggak? Ngomong aja. Tuhan, Tuhan pengen mobil boleh nggak? Ngomong aja. Loh saudara, saya ini orang paling jalan seperti itu dengan Tuhan. Bayangin ya, saya umur 15 ketika saya pengen mobil. Sudah tahu SIM aja belum dapat. Saudara, saya umur 15 saya pengen mobil. Dan saya bilang begini, Tuhan, saya boleh enggak punya mobil? Keren rasanya. Tuhan bilang boleh, kenapa enggak? Terus saya bilang, caranya gimana? Bangun pagi setiap pagi jam 4. Ambil berkat. Setelah itu mobil yang mana kamu tentukan, sodorkan kepadaku. Sehingga cerita hari itu saya suka Jimmy, saudara ya, mobil Jeep warna putih. Saya ambil gambarnya, saya tempel. Saudara, tiap hari saya tumpang tangan begini, dalam nama Yesus saya mau mobil ini, dalam nama Yesus. Saudara, kalau di jalan ada mobil itu saya teriak gini, dalam
dalam nama Yesus, mobil jadi punya saya. Mobil jadi punya saya. Kalau di mall, saudara ada mobil itu saya kelilingi 7 kali, saudara. Jadi punya saya, jadi punya saya. Saudara bilang gini, Bu, boleh memangnya? Nggak tahu, itu cuma ekspresi iman. Tapi itu cara saya jalan sama Tuhan. Saudara tahu setelah 1 tahun, perjuangannya 1 tahun, tiba-tiba uang ngalir. Dan singkat cerita, saudara saya punya mobil itu. Saudara, saya punya mobil itu. Itu mobil pertama, saudara, yang saya punya. Hanya dari kuasa perkataan. Saya berdoa, saudara ini jadi orang, ayo jalan sama Tuhan. Saudara harus belajar sama Tuhan itu apa ya? Lebih bebas, lebih lebih santai. Ya. Nanti kalau malam ya ngomong begini sama Tuhan. Kan tadi udah diajarin iman yang pertama ya. Saudara mulai bayangin gini, Tuhan, saya ini rasanya butuh 1 M ya Tuhan. Nanti saya beli rumah ya. Atau gak tahu caranya gimana, kasih saya rumah lah Tuhan. Mulai motor deh Tuhan. Gak apa-apa. Itu mulai dari iman dibawa ke Tuhan. Bisa ngerti? Pertama tadi iman. Kalau saudara tidak pernah memperkatakan begini, saya diberkati, penghasilan saya 30 juta setiap bulan. Saya punya ide, saya bisa kerja, saya punya terobosan. Saya ini orang sukses, saya orang hebat, saya orang pintar. Saudara tidak bisa connect hubungan dengan Tuhan. Bisa mengerti sampai di sini? Jadi hubungkan dari tadi yang saudara teriak-teriak kayak orang gila. Nah ya, saudara, tapi itu ilmu iman. Dan itu work, saudara. Seluruh dunia, bahkan komunis memakai itu. Ya. Jadi saudara jangan mikir bilang gini, Bu, komunis itu dasarnya Alkitab loh saudara. Saudara Karl Marx itu adalah orang seminari. Saudara dan dia tahu persis kekuatan iman dari pendengaran. Seluruh dunia, positive thinking dasarnya iman. Saudara, tetapi kita tambah sekarang dengan hubungan dengan saudara, dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, Petrus bilang begini, emas perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai dalam nama Yesus berjalan. Jadi pada waktu saudara itu punya keintiman, ngalir semuanya. Kuasa mujizat, kuasa saudara ya supranatural, saudara karunia-karunia ngalir semua. Saudara, kita juga tahu pada waktu itu Esther, dia bilang harta milik Haman tiba-tiba dikaruniakan pada Esther. Kekayaan orang fasik itu bisa ngalir ke kita. Saudara, pada waktu Joshua pergi ke Afrika, ke Nigeria, saudara Bevis tanya begini, Pak, Bapak kok bisa kaya begitu? Dia bilang begini, ini semua harta orang fasik, harta penjudi, harta narkoba, harta mereka semuanya. Waktu mereka bertobat, itu semua diserahkan ke gereja. Saudara, Tuhan itu bilang itu jelas ke saya. Ada satu masa, semua saudara bergerak, ketemu orang narkoba, ketemu orang saudara mungkin germo, dan mereka semua bertobat, hartanya akan dilimpahkan ke saudara. Saudara, saya gak bohong. Nih Joshua saksinya, sini Jos. Bukankah hari itu Adeboye bilang, ya ambil mic, supaya saya tidak mengada-ngada, berkata bahwa yang terbesar tidak akan terjadi di Nigeria, tapi di Indonesia. Betul? Ya. Ingat sekali lagi, khusus dipanggil orang Indonesia. Coba ceritakan versimu sekali lagi, biar ini punya iman dikit. Waktu itu kan, jadi orang ini kalau jalan itu nggak kayak buiin, datangnya itu pakai bodyguard gitu. Jadi kita tuh nggak bisa mendekat secara langsung. Nah itu benar-benar gereja dengan besar banget, berkilometer-kilometer. Nah jadinya kami yang dari tamu-tamu dari bangsa-bangsa dan dari luar kota, kami itu dapat di tribun. Jadi di tribunnya besar banget, saudara, mungkin tribunnya Mahanaim ini ya? 4 kali hall Mahanaim inilah gitu, tribunnya doang. Gitu. Jadi kami duduk di situ dengan semua peserta dari bangsa-bangsa lainnya. Nah,
waktu kami berangkat ke sana memang kami itu dapat untuk kasih tabut gitu. Nah, singkat cerita saya tahu dia masuk lewat mana. Dan kebetulan kami itu duduk persis di jalan di mana dia ini akan lewat dan ke mimbar. Karena kan tribun, jadi green roomnya di belakang, dia akan jalan karpet merah ke mimbar. Dan itu penuh bodyguard, setiap kali datang mungkin 6 atau 8. Dan ini yang orang Afrika yang benar-benar gede-gede semua gitu ya. Saya aja kalah tinggi gitu, karena benar-benar yang orang Afrika banget gitu. Nah, begitu. Ada satu lagi sebenarnya, Ciripka itu penginjilan. Jadi Ciripka itu bawa baju untuk dibagi-bagi ke pasar dan lain sebagainya. Ada 2 hal. Jadi pada waktu Adeboye lewat, saya itu udah nyiapin tabutnya gitu. Nah begitu dia lewat, saya buka tabutnya, saya tunjukin gitu. Dia dari jalan nengok lihat tabut, dia berhenti gitu. Dan kami didoain. Nah itu satu. Nah yang kedua, istrinya dengar kalau kami penginjilan. Nah dari situ singkat cerita mereka panggil. Itu orang Indonesia siapa? Itu siapa yang ngasih tabut dan penginjilan? Gitu biasanya semua tamu datang ke sini buat buat ngambil dan buat menikmati gereja, nggak pernah buat penginjilan. Singkat cerita kami rombongan ada Pak Kasan, ada Ciripka khusus dibawa ke green roomnya. Kami itu dikasih uang dan kami itu dikasih 1 koper isinya makanan-makanan Afrika semua. Saudara ngalamin lah, saudara dibagi juga. Dan dari situ kami didoain, ada juga kami didoain khusus juga sama Adeboye dan tabut Mahanaim itu ada di situ gitu ya, salah satunya. Nah dia tuh ngomong gini, semua yang kalian lihat di tempat ini ujungnya yang paling, saya rada lupa sih kata-kata pastinya. Tapi semua yang kalian lihat semua di tempat ini ujungnya itu bukan di Afrika, ujungnya bukan di gereja ini. Tapi ujungnya akan dari ujung timur gitu, ujungnya dari Indonesia. Saya tambahin dari Bekasi, dari Mahanaim gitu. Jadi ya itu sih. Sekali lagi saudara, sebenarnya ada sangat banyak nubuatan besar. Ya, dan buat Tuhan membuat saudara kaya itu sangat gampang. Ya, saudara bisa ketemu orang misalnya, tiba-tiba saudara merawat orang itu dan orang itu ternyata kaya raya, duitnya dikasih ke saudara. Segampang itu. Saudara, saya pernah cerita sama saudara, pertama kali saya dapat mobil Kijang. Saudara, hari itu saya pergi pelayanan, ya. Saudara, dan begitu pelayanan ada seorang ibu pakai daster, pakai tas kresek. Saudara mau masuk. Tapi hari itu saya pelayanan di Grand Hyatt dan semua yang masuk harus pakai undangan. Saudara, dia bilang begini, "Bu, maaf, yang masuk ini harus pakai undangan." Saudara, dan dia bilang, "Saya dapat undangan tapi saya lupa naruh undangannya di mana." "Ya maaf Bu, enggak bisa kalau enggak ada undangannya." Saudara, dan kemudian saya berdiri sebelahnya, saya senyum, saya bilang, "Pak, saya pembicara, jadi undangan saya berbeda. Selain itu ditulis di situ, bisa buat 2 orang. Jadi saya bisa bawa orang ini masuk." Mereka bilang, "Oke Bu, kalau begitu." Masuklah saya sama tante ini. Saya bilang gini, "Tante duduk di sebelah saya." Saya nanya, "Tante ini siapa?" "Oh, saya ini orang Konghucu. Saya baru sekali nih mau ikut kebaktian." "Oh iya Tante." Saya injilin, saya ngomong banyak lah saudara ya. Terus kemudian kebaktian mulai, baru pujian dia manifest. Saudara, saya layani, saya lepasin, saya suruh duduk lagi, saya khotbah. Selesai pulang, dia minta nomor saya. Sejak hari itu dia minta, dia telepon, konseling, nanya tentang Tuhan. Saudara, 1 bulan kemudian dia bilang begini, "Tolong fax ke saya KTP, fotokopi KTP." Saya bilang, "Buat apa Tante?" "Ya saya mau kirim sesuatu, jadi saya mau alamatnya nggak salah. Jadi saya butuh fotokopi KTP." Saya bilang, "Iya Tante." Saya kirimlah saudara fotokopi KTP. Karena saya tahu Tante ini baik, nggak mungkin punya maksud jahat. Saudara, dan tiba-tiba 3 hari kemudian mobil Kijang baru Grace ada di depan rumah saya. Saudara, dan saya syok. Saya bilang, saya telepon tante ini, karena orangnya bilang dari Tante Ahong, namanya Ahong saudara. Saya telepon tante ini dan saya bilang begini, "Tante, ini apa-apaan?" Tante bilang, "Ya itu yang saya mau bilang, saya kirim hadiah kecil buat kamu." Hadiah kecil itu Kijang saudara, baru Grace saudara. Saudara, dan kemudian singkat cerita, saya penasaran pengen tahu siapa si tante ini. Maka saya pergi ke rumahnya, saya bilang, "Tante, saya mau doain rumah Tante." Dan saya baru tahu saudara,
Rumahnya saudara ya di tengah kota. Tapi saudara, dia adalah bos pemulung terbesar di Jakarta, saudara. Jadi tiap hari dia kerjanya nerimain saudara ya, kertas, saudara, baju, pokoknya semua sampah, saudara. Jadi dia bilang sama saya, bagaimana mungkin saya pakai baju bagus? Setiap hari saya urusan dengan sampah. Tapi ini tante tajirnya minta ampun, saudara ya. Kuayanya minta ampun, saudara. Dan sampai hari ini, saudara, tante ini masih selalu mengirimi saya apalah saudara ya. Saudara bayangkan, semudah itu memberkati. Tapi kalau saudara ini tidak melekat sama Tuhan, ya, Tuhan juga tidak bisa ketemukan saudara dengan jalur-jalur. Saudara, makanya ayatnya di dalam Samuel 2 di ayat 26 dikatakan, Samuel muda itu semakin besar semakin disukai, baik oleh Tuhan maupun manusia. Saudara, begitu saudara ini di dalam Tuhan, tiba-tiba itu ada pesona. Ada, saudara ya, kan gini ya, Bapak itu kasih. Saudara nempel sama Bapak, yang ngalir dalam hidup kita itu apa? Kasih. Jadi saudara ngalir kemanapun, yang keluar apa? Kasih. Tiba-tiba saudara punya hubungan sama semua orang itu baik. Saudara, tiba-tiba engkau dicintai semua orang. Saudara, hidup saya ini ya, hidup dicintai dari ujung dunia, istilah saya, sampai ujung dunia. Saya tuh benar-benar gak kenal mereka semua ya. Saudara, mereka kirim uang buat Mahanaim, mereka mendoakan saya, mereka ngirimin makanan. Saudara, mereka menyintai saya. Saudara bayangkan, hari itu Joshua cuma bawain, saudara ya, saudara koper. Saudara, tiba-tiba ada ibu-ibu yang bilang begini, saya bikinin restoran. Saudara, di Pekanbaru Joshua cuma bilang gini, tante saya aja yang nyetir, masa tante yang nyetir? Saudara, tiba-tiba orang bilang begini, Jos mau nggak saya bikinin pabrik seharga 7M? Loh, kenapa hidup tiba-tiba semudah itu? Kalau saudara ini nempel sama Tuhan, tiba-tiba favor itu sangat mudah. Saudara, orang itu ya, sebenarnya nih saya tuh butuh berantem sama banyak orang karena saya pakai tas kayak begini, saudara. Saya butuh berantem karena semua orang yang menyintai saya pengennya ngasih apa? Versace. Saudara, ngasih apa yang paling mahal itu? Hermes. Saya bilang begini, kamu ngasih Hermes gua jual buat Mahanaim. Gua nggak sudi pakai Hermes, saya bilang. Ya itu dewa, saya bilang. Saudara, mereka bilang, Bu, saya ini malu kalau ibu pakai tas begitu. Kenapa malu? Itu isinya perjanjian, gak usah malu, saya bilang. Saudara, dia bilang, semua pendeta yang lain ya Bu, itu dikasih barang-barang mahal karena mereka bangga dengan itu. Saya tidak bangga dengan barang-barang itu, saya bilang. Saudara, tapi saudara tahu, yang pengen ngasih saya tas itu rebutan, saudara. Saudara, mereka akhirnya menyerah karena saya terus pakai baju profetik. Tapi sebenarnya mereka terus bilang, Bu, saya kirimin jas, Bu, saya kirimin ya baju Louis Vuitton, baju ini, baju ini. Saya bilang, enggak ya, enggak akan saya pakai. Saya butuh berantem dulu. Bukan karena mereka tidak menyintai saya, karena mereka sangat menyintai saya. Saudara, pernah saya pulang, di depan saya tuh Mercy, saudara. Di depan rumah saya Mercy. Saudara, dan saya bilang enggak, bawa pulang, jual, uangnya kasih Mahanaim. Saudara, dia bilang, Bu, saya malu, masa gembala yang lain naiknya Mercy, naiknya Jaguar, naiknya apa itu, barang, pokoknya mobil-mobil bagus. Ya, ibu naiknya Kijang. Saya sayang ibu, jadi ibu harus naik Mercy. Saya bilang enggak. Saya naik Kijang bukan karena Tuhan tidak memberkati saya, karena Kijang itu mobil operasional tercanggih. Loh, saudara ketawa nggak? Saudara, saya itu udah berapa kali ngelihat. Saya ini pernah dijemput sama, mobilnya Cik Cindy yang baru apa, Jaguar ya? Apa? Porsche.
Porsche Macan ya. Saudara Porsche Macan. Saya tuh pernah dijemput sama Porsche Macan, saudara. Saudara mau tahu, tiba-tiba di jalan, saudara, itu kena sesuatu lah. Bannya itu sobek, saudara. Tidak ada yang bisa membenarkan dan mencopot bannya. Dan tidak boleh dibuka. Saudara mau tahu apa? Kita nongkrong di situ 2 jam. Sampai nunggu apa itu Jos namanya Jos? Yang ngangkut. Bukan towing loh, gak boleh loh. Harus diangkat pakai begini loh saudara. Pokoknya begitulah, harus diangkat. Jadi tuh mobil harus diangkat begini saudara. Dibawa pergi saudara ya. Untuk dibenerin cuma bannya. Saudara bilang, begitu saudara saya ngalamin itu saya lebih benci lagi mobil mewah. Saya bilang gini, gua nganggur di tengah hutan 2 jam. Hanya supaya dia diperlakukan kayak pangeran. Saya bilang enggak. Saya mau Kijang cepat praktis kemanapun. Ya, Kijang pinggir jalan semua orang bisa ganti bannya. Tapi sekali lagi, saudara, kalau engkau itu dicintai dan kau punya keintiman sama Tuhan, hidupmu itu berbeda. Ya, kau tidak pernah kesepian. Jadi kalau saudara masih kesepian, berarti saudara tidak pernah jatuh cinta sama Tuhan. Saudara pasti ya tidak punya keintiman yang sangat. Saudara, saya ini sejujurnya sampai hari ini, saya benar-benar gak pernah jatuh cinta sama laki. Apalagi perempuan ya. Laki aja gak pernah jatuh cinta saudara. Saudara kok tanya, why? Loh, saya mengasihi suami saya, tapi saya gak pernah jatuh cinta. Saya mengasihi semua orang, ayah saya, tapi saya gak pernah jatuh cinta. Saudara nanya, why? Saya bilang mau gimana ya? Cintanya mereka itu gak ada seujung kuku dibanding cintanya Tuhan. Saudara, bagaimana saya bisa jatuh cinta kalau saya begitu dilimpahi dengan cintanya? Kalau setiap saat pelukannya itu masuk sampai ke yang paling dalam. Bagaimana saya butuh cinta yang lain kalau dia memberikan semuanya? Bahkan saya ini cuma bilang begini, Tuhan, lagi pengen ini, itu sudah ada di depan mata. Saudara, bahkan saya menghela nafas karena saya letih. Saudara, dia ciptakan apa saja. Saudara, saya itu cuma bilang begini loh, saya pengen lihat pemandangan bagus. Tuhan kasih hotel saya buka mata persis Danau Toba. Dan itu spot yang paling bagus. Saudara, Tuhan tahu saya itu lebih suka saudara di tempat dingin. Saudara, tiba-tiba Tuhan kasih saya hotel itu di atas gunung. Saudara, dan buka pintu itu semuanya saudara. Semuanya itu pemandangan dan bintang. Dan saya selalu bilang, Tuhan, bagaimana aku tidak jatuh cinta dengan Engkau? Bagaimana? Saudara bayangin ya, hari itu saya capek. Saya ini pakai saudara bayar biasa, tiket biasa. Enggak bisnis. Saudara, saya capek, saya lagi capek. Saya bilang ini, Tuhan, saya capek, tapi saya bersyukur saya boleh melayani. Saudara, begitu mau ngambil tiket, orangnya bilang gini, Bu, Ibu kan langganan bisnis. Sekarang memang sih Bu, lagi COVID, waktu itu lagi COVID ya. Sebenarnya di biasa aja terasa bisnis. Karena kalau waktu COVID, pesawat tuh kosong saudara. Jadi di biasa pakai 3 orang saudara kita. Saudara, dia bilang, tapi Bu, ini dari bisnis sampai yang superior kosong. Pakai aja Bu, tanda tangan. Saudara mau tahu, saya dapat yang lebih di atas bisnis. Yang tidur, saudara, jadi di dalam pesawat itu datang, sudah langsung tidur saudara ya. 1 kamar sendiri. Saya sampai bilang gini, Tuhan, aku ini cuma pelayanan, cuma capek dikit. Bagaimana Engkau manjakan aku seperti ini? Saudara, pria mana sih yang kalau istrinya ulang tahun atau siapa ulang tahun, kasih saudara bunga 1 kamar? Saudara lihat, setiap kali saya ulang tahun, seluruh Mahanaim
Itu kalau saya bawa pulang tuh saudara, seluruh rumah semua bunga. Suami siapa yang tiap minggu 3 buket minimal kasih yang terbaik. Dan saya cuma bisa bilang, bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan satu orang pun pria di bumi ini. Mereka tidak ada seujung. Jadi kalau saudara masih kesepian, saudara mungkin bilang, Bu saya pria jadi saya tidak bisa jatuh cinta sama Tuhan. Saudara punya sahabat the best. Sampai Daud berkata soal sahabat, baik itu kepada Yonatan maupun kepada Tuhan. Cintamu lebih baik dari cinta seluruh dunia para wanita. Karena itu hari ini, saudara mau bilang saudara mau jadi kaya, mulailah dengan saudara jatuh cinta. Kalau saudara masih mau, maaf ya, kalau anak muda, engkau hanya dicolek sama cowok, dan kemudian saudara ngerasa, aduh bahagianya gue dicolek. Berarti saudara tidak punya hubungan sama Tuhan. Sorry. Berarti saudara tidak punya hubungan sama Tuhan. Sorry. Kalau saudara ya pulang ke kamar setelah pelayanan dan saudara bilang ini, ih aku kesepian. Oh something wrong with you. Saudara, saya setiap pulang ke kamar, saya tahu ada surprise kecil yang Tuhan buat. Saudara mungkin, saudara itu benar-benar berkata begini ya, Bu surprise apa banyak saudara. Bayangin ya, kadang-kadang tuh saya bilang gini, Tuhan, saya ini pulang dan gak rohani. Saya mandi pulang, saya nyalain Netflix drama Korea. Drama Koreanya langsung munculnya bilang begini. Saya memang gak pernah nonton dari awal sampai akhir ya. Saya tuh kalau nonton cuma pencet aja begitu. Pokoknya saya cuma sekedar menghilangkan pikiran saudara. Saudara, dan saya nyalain itu drama Koreanya ngomong gini. Aku tahu kamu bisa berubah 1000 kali. Kamu seorang bipolar yang suka berubah-ubah. Tapi aku akan selalu ada di sampingmu. Dan saudara, tiba-tiba Tuhan di samping. Dan dia bilang, hei, itu bukan dia yang ngomong ya. Itu khusus aku ngomong sama kamu. Aku tahu betapa sanguinnya kamu. Tapi aku akan selalu ada di sisimu. Saya nangis Bombay di depan saudara ya. Drama Korea, apa gak aneh? Saya ngomong, I love you Tuhan, I love you Tuhan, I love you. Tapi itu hidup saya. Saudara, every day, every second, saya tuh nikmati Tuhan. Sampai saya sering bilang kata Tuhan, aku enggak tahu bagaimana membalas cintamu. Aku enggak tahu. Saudara bayangin, ini aduh saya tuh sampai mikir gini, Tuhan, kamu itu kebangetan buat saya, kebangetan cintanya. Saudara, saya ini kan males ya ngurusin badan, suruh olahraga. Saudara ya, saudara tahu nggak ada A nggak ada B, 3 teman saya telepon saya dan 3-3 yang bilang begini, Bu, saya ini baru dari Korea, saya punya mesin ya untuk ngurusin ya. Pokoknya ibu nggak usah ngapa-ngapain, dibebet begini pakai gelombang nanti kurus dan cantik, nggak usah bayar free. Padahal saudara tahu harga aslinya cuma 1 tangan treatment 10 juta 1 kali. Dia tawarkan ke saya seluruh tubuh. Saya bilang begini, Tuhan, dan gak 1 orang, 3 orang. Saya sampai senyum, saya bilang, Tuhan, kamu itu loh ya, saya ini gak pengen kurus. Saya pengen kurus tapi gak mau ribet saudara ya. Kamu sediakan. Terus saya bilang ini, tapi Tuhan, saya kesana aja males. Cuma pergi aja males. Saya bilang, saya mau pilih yang ilahi aja lah. Atau ya begini gak apa-apa lah Tuhan, asal sehat. Dan Tuhan bilang ini, kamu itu memang kebangetan, keterlaluan. Tapi sudahlah, I love you so much. Itu Tuhan sama saya.
Sebegitunya. Apapun. Apapun. Orang kan berkata gila. Ya, itu hidup saya. Raja tidak akan bisa berikan. Raja mana yang punya waktu untuk menghujani seseorang yang seperti saya dengan ribuan bunga? Raja mana, orang kaya mana yang menghujani saya dengan jutaan puisi? Tapi saya mau bilang, saya dapat itu semua dari Tuhan. Bahkan waktu tidur dia datangi saya dengan mimpi-mimpi terbaik. Berjalan di taman, ngobrol sama dia, dibawa ke surga. Dan saya cuma mau bilang sama saudara, kalau saudara tidak ngalamin ini, sayang banget. Ini bukan eksklusif saya, bukan. Ini kerinduan dia. Saudara percayalah, dia sangat rindu memperlakukan setiap saudara jadi ratu dan raja, jadi anak kekasihnya, jadi pangeran putri yang paling dia manja. Tapi apakah saudara pilih Tuhan atau pilih dunia? Saudara yang harus mendekat. Gak ada anak bungsu dijemput helikopter. Bisa ngerti maksud saya? Saudara hari ini mungkin kondisi saudara seperti anak bungsu yang mencari semua kesenangan di luar. Saudara mungkin mencari perempuan, mencari pria, mencari uang, mencari saudara kepuasan. Dan sekali lagi saya bilang, gak ada anak bungsu dijemput helikopter sama bapaknya. Gak ada anak bungsu tiba-tiba ada pengawal bapaknya pakai keledai dan bilang ayo pulang. Gak ada ya. Anak bungsu itu harus bertatih-tatih jalan, memastikan bahwa dia kembali ke hati Bapa. Saudara, separah apapun saudara, sejauh apapun saudara hari ini dengan Tuhan, sejauh apapun penyelewengan hutang, saudara itu anak bungsu. Saudara pacaran gak kudus, saudara bermain-main dengan semua perjinahan, apapun lah saudara, saudara harus memutuskan. Saudara mungkin ada yang hatimu ke suami, saudara lebih milih suami. Ya, ini kenyataan. Kalau gini ya, saudara cemburu sama suamimu, berarti engkau menyintai suami lebih dari Tuhan. Saya gak pernah cemburu, tanya Joshua. Saya gak pernah cemburu. Saya serahkan suami saya ke Tuhan. Kalau saudara iri, berarti saudara bermasalah. Menyintai itu lebih dari Tuhan. Saya gak pernah iri, karena buat saya gini ya, aduh ini hidup terbaik bersama Tuhan. Tidak ada yang lebih dari ini. Saudara ayo pulang. Secapek, sesakit apapun, sekotor apapun engkau, saudara seret badanmu, pulang. Sampai engkau berkata, Papa, aku mau di hatimu. Aku mau cuma engkau di hatiku. Kalau saudara anak sulung, saudara merasa berkorban, saudara merasa kerja, dan saudara tidak nikmati apa-apa, seret hatimu, balik dan bilang, Papa, ampuni aku tidak kenal engkau, tidak kenal hatiku, tidak kenal hatimu juga. Aku mau balik jadi anak kesayangan. Saudara, engkau itu gak perlu berprestasi untuk dicintai Tuhan. Kerjaan saya ini cuma berkata apa? Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Aku gak bisa tolongi Tuhan. Saudara, Miel gak pernah nyanyi dengan sempurna. Tapi pada waktu dia nyanyi haleluya dengan fales, saya tetap memeluknya. Karena itu lahir dari siapa? Miel.
apapun yang lahir dari hatimu, kamu anaknya, kamu cucunya, kamu spesial. Dan itu yang ajaib. Itu yang ajaib. Saudara Miel gak pernah nari bagus. Tapi saudara, saya tahu pada waktu dia nari, Tuhan itu memanjakan dia. Saudara pasti bisa nari lebih bagus dari Miel. Saudara, tapi Tuhan manjain bahkan sepatunya. Ada yang harganya 1 juta, 2 juta. Saudara, dia itu belum bisa naik sepeda loh. Sepedanya sudah 3, betul ya Jos? Belum bisa naik sepeda. Saudara, sepedanya udah 3. Sekarang belum bisa nyetir mobil. Sudah ada mobil-mobilan Mercy yang bisa digas jalan sendiri di rumahnya. Saudara, hari itu Joshua cuma bilang begini. Saya masih ingat perkataannya. Anak kecil jangan dikasih Dunlopilo. Anak kecil kasih yang biasa saja. Orang bawain kasur Dunlopilo buat dia. Saudara, why? Hanya dengan caranya yang simpel. Dia pakai jubah, dia nari. Saudara, dia latihan. Dan saudara bisa buat lebih dari itu. Buat Tuhan melirik kepadamu. Buat Tuhan jatuh cinta. Kalau engkau penuh dengan Tuhan, engkau pasti salurkan ke semua. Kau tidak pernah habis. Kau menyintai semua orang, tidak pernah habis. Kenapa? Karena semua dari Tuhan. Ya. Itu akan membuat engkau sangat kaya. Sungguh amat kaya. Saudara, mari kita teruskan. Yang terakhir, baru kaya secara ekonomi. Ya. Saudara, kalau saudara punya 3 itu saja, ya, saudara tidak usah punya yang terakhir. Ya, masih banyak sebenarnya ya. Saudara-saudara punya 2 ini saja, saudara sudah pasti kaya. Pasti kaya. Saya melihat orang segoblok apapun punya 2 ini, saudara kaya kok. Tapi tambah lagi yang ketiga, saudara kaya dalam attitude. Ya. Saudara, Amsal berkata hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Di tangan kiri hikmat ada kekayaan dan kehormatan. Saudara, Adeboye contohnya baru pakai sepatu di usia 18 tahun. Tapi dia tiba-tiba bisa jadi profesor matematika. Saudara, hikmat selalu ada kekayaan dan kehormatan. Ya. Saudara, ayatnya berkata selanjutnya ya. Adapun ya, saudara ini kaya dalam attitude. Kita terusin lagi. Saudara, kemiskinan, kebodohan, kemalasan itu seringkali jadi satu. Ya. Kekayaan selalu bergabung dengan lemah lembut, mau dididik, rajin, kerja keras. Ayatnya berkata kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadi kaya. Jangan menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Jangan karena si peminum pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ya, saudara, ini semua bicara attitude. Banyak lagi di Alkitab bicara attitude. Ini yang pertama ya. Saudara, tadi kan dibilang jangan bergaul sama pelahap sama peminum. Ya. Saudara, suka tidak suka, belajar main dengan orang yang di atasmu, jangan yang di bawahmu. Jadi misalnya begini ya, saudara pendapatan setiap bulan 3 juta. Jangan pernah main sama orang yang pendapatannya sama-sama saudara atau di bawah saudara. Tapi mainlah sama orang yang pendapatannya 40-50 juta. Saudara bilang, Bu saya minder. Enggak, ajak main aja, belajar dari dia. Yang dia kerjakan, ikuti. Pasti saudara berubah. Saudara kemudian gini ya, saudara tahu misalnya gini, saudara ini kampungan, nggak tahu cara manner, cari orang paling bermanner. Saudara deketin Cinike. Saudara biar bagaimana, nikah itu dari keluarga kaya, dari keluarga bangsawan. Saudara dia tidak usah saudara ya belajar manner kayak kebanyakan orang Mahanaim. Ya, karena apa?
Dia lahir di keluarga bangsawan, saudara. Saudara, tetapi bukan cuma itu saja, otaknya memang di atas rata-rata, saudara. Saudara, IQ orang di Mannheim ini saya bocorin ya, kami pernah buat tes. Dan saudara, mengerikan sih. IQ orang Mannheim itu 80-an, saudara. Saudara, sedangkan itu di bawah rata-rata, saudara. Pantas kalau nangkep gak mudeng, diajak ngomong gak mudeng, bisanya marah, saudara ya. Tapi maaf kata, saudara, orang yang berattitude selalu IQ-nya pasti di atas 110. Saudara, dan saya aja menganggap saya sedikit karena saya 120-an. Joshua 125-an ke atas, 128. Tapi Stephen 135 lebih. Saudara, Stephen aja kalau ngelihat orang marah dia bilang begini, ih liar banget sih, maluin. Loh, sudah dia kalau marah, dia bisa marah, bisa. Marahnya anggun, saudara. Dan marahnya kejam, saudara ya. Saudara, orang tidak akan tahu, dia akan tetap manis. Tapi itu memang behavior. Itu memang otomatis, saudara. Orang makin pintar, dia pasti makin berattitude. Itu pasti. Pasti makin gak kelihatan marahnya. Pasti makin gak kelihatan kejahatannya, saudara ya. Saudara, nak, sekali lagi bermainlah dengan orang yang memang, saudara. Karena biar bagaimana Alkitab bilang, kebiasaan buruk, saudara ya, itu akibat dari pergaulan yang buruk. Saudara, saya ini ya, waktu saya SD, saya main sudah dengan mahasiswa. Saya udah gak tahan dengan teman-teman saya yang se-SD. Buat saya mereka kampungan. Buat saya cara mereka sangat pendek cara mikirnya. Misalnya nih ya, saya SMP, ada anak perempuan dideketin sama cowok dan ngomong begini, kamu cantik deh, mau nggak pacaran sama saya? Langsung geleper-geleper mau. Tuh buat saya, bodoh banget, bego. Dengan mulut segombal itu kamu percaya? Tapi kalau saudara nggak pernah main sama yang di atas ya, saudara kan menganggap sapaan dibilang gini, hai cantik, sudah cukup. Ini maaf ya, kalau di atas untuk mendapat perempuan-perempuan mahal, saudara tidak akan cukup dengan hai cantik. Saudara harus pintar, saudara harus kaya, saudara harus berattitude, saudara ajakin ngomong, saudara ya bertanggung jawab, saudara ajak makan fine dining, betul kan? Saya mau tidak mau standarnya sangat tinggi. Nah, untuk saudara belajar, bergaulah dengan orang yang punya standar tinggi. Saudara mau apapun, misalnya begini, saudara makan, ya, saudara mau buka restoran, bergaulah dengan orang-orang kaya yang makannya paling enak. Atau saudara bergaul dengan orang yang sudah sukses buka restoran, sampai saudara tahu seleranya. Saudara, saya ini kalau makan kastengel aja ya, gigit satu gigitan saya tahu ini kastengel salah, murahan, terbuat dari apa. Why? Pertama, mama saya seorang juara masak bertahun-tahun se-Indonesia. Yang kedua, saya memang gak pernah main di level rendah. Saudara, papa saya pejabat, saudara opa saya orang terkaya di Jepara. Jadi kami merasakan dari makanan termahal sampai makanan termurah. Saya makan spaghetti sekali, saya akan tahu ini spaghetti cara masaknya benar atau salah. Nah, banyak orang bahkan gak berani kok main sama saya. Karena kalau saudara main sama saya, saudara akan mulai tahu the truth saya. Saudara kasih makanan, saya akan langsung bilang, ini murahan, ini palsu, ini gak sehat, ini gak benar. Ya, ini bukan kastengel, kejunya salah. Saudara coba aja kasih saya foto. Kalau aslinya saya akan rinci salahnya di mana. Saudara, why? Saya belajar itu. Saudara, saya itu di Belanda. Saudara, setiap hari itu lihat gambar. Ya. Dan semua gambar yang jelek ini, sampah, 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 sampah. Saudara, gambar kami itu ya,
dilihat sekali tanpa konsep, buang. Saudara, tapi itu membuat apa? Kami naik ke next level. Saudara boleh cek Bouwkunde TU Delft. Itu nomor 1 di dunia. Saudara, guru kami selalu bilang begini. Kalau kamu tidak siap dihajar, kalau kamu tidak siap diinjak, kalau kamu tidak siap di stretch, kalau kamu tidak siap dimaki, kalau kamu tidak siap direndahkan, lebih baik keluar sekarang daripada buang waktu. Kalau kamu mau masuk ke sini, kamu harus siap itu. Dan dia berkata, tidak ada orang bodoh. Mereka sama, mereka punya iman. Tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang tidak mau berubah dan tidak mau belajar. Saudara, attitude kalau kami ya di Belanda itu, kami pakai baju salah aja. Jadi kalau ada baju pas kerja, ada baju pas presentasi, ada baju menghadap presiden, itu semua ada peraturannya. Saudara, dan itu kami dimaki, saudara. Saya pernah pakai baju, saudara, presentasi, saudara bawah jeans, saudara atas kemeja. Padahal saya mau presentasi di depan, istilahnya orang-orang kuno lah, orang-orang. Dia bilang begini, kalau kamu tidak bisa ngatur bajumu, bagaimana orang bisa percaya? Pulang, ganti baju. Saudara, dan dia bilang, saya kasih waktu kamu cuma setengah jam. Kalau kamu tidak bisa pulang dalam waktu setengah jam balik presentasi, berarti kamu tunggu minggu depan. Saudara, saya biasa dibegitukan. Saya biasa. Pada waktu saya pulang ke sini, saudara, saya khotbah dan tiba-tiba orang bilang saya sesat, saya diusir. Saya juga gak apa-apa. Saya kan tetap manis. Walaupun di dalam sih gondok gitu, saudara ya. Tapi saya tidak akan jadi misalnya gitu, saudara ya. Kayak orang hutan gitu ya. Nggak akan. Saya kan tetap manis. Saya berapa kali loh saudara datang dan bilang ini, Bu, ada isu tentang ibu gini. Terus saya senyum, saya bilang, Pak, Bapak maunya bagaimana? Saudara, saya menghadapi pisau, saya juga akan tetap tenang. Itu attitude. Tapi saya juga akan kerja, saudara, sampai malam menyelesaikan. Tanya orang-orang yang di samping saya. Saudara, kalau hari itu ada pekerjaan, sampai jam 1, jam 2, saya akan tetap kerja sama Bu Nike. Betul ya Bu? Saudara, Bu Nike adalah orang yang selalu kerja sama saya. Dan saya tahu, saudara, kemarin pada waktu Ibu Puji mau pergi ke mana? Pergi ke Iran. Saudara, Ibu Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Karena terlalu repot dan sebagainya, saudara, dia baru pesan jubah 2 hari sebelum berangkat. Saudara, apakah Bu Nike marah? Enggak. Saudara, dia selesaikan sampai jam 5 pagi. Enggak tidur. Saudara pikir Bu Nike bisa aja ngomong begini, Kak, yang benar ya, masa 2 hari sebelum berangkat lu baru minta buat 4 orang lagi? Yang benar aja. Saudara, enggak ada kata-kata itu. Dia kerjakan sampai jam 5 pagi. Saudara, ini attitude. Dan orang minta penghargaan, minta saudara ya, bahwa saudara dihormati, tapi attitude-mu memalukan. Saudara bisa bayangkan ya, ini maaf ini, saya ini lihat orang ada yang flu, batuk aja gak masuk sekolah. Batuk, pilek. Saudara, hari itu Ibu Nike patah tulangnya, segini loh. Meneruskan perang, datang kebaktian. Saudara duduk di situ, selesai semua baru operasi. Ini attitude. Hari itu saudara, telinga Joshua itu sobek gendangnya. Tapi dia masih punya jadwal syuting nyelam. Apakah dibatalin? Enggak, dia berangkat kok nyelam. Hari itu panasnya 39. Tapi dia masih ada syuting. Apakah dibatalin? Enggak, dia pergi kok. Hari itu dia mau menikah. Saudara, pagi apa tidak kebaktian? Kebaktian.
Saudara sampai jam 3 masih gotongin kursi. Wah, itu attitude. Tapi ada orang kawinnya 3 hari lagi, sudah tidak nongol di Mahanaim, bolosnya sebulan. Dan mau dihargai. Saudara, ada orang cuma karena emosi. Saudara, baju kebesaran aja tidak bisa nyanyi kok, tidak bisa nyembah. Saudara tersinggung aja tidak hadir. Dan saudara mau dihargai. Saudara cuma dibilang ya, lu goblok banget sih narinya. Nangis mutung. Dan saudara mau jadi. Saudara, hari itu latihan angkat-angkat. Saudara, Stephen pertama kali coba angkat. Dan Cetina jatuh, giginya patah 3. Apa berhenti latihan? Enggak. Apa menyalahkan Stephen? Enggak. Saudara, attitude. Terus kalau saudara ini kerja ya, saudara enggak pernah dari A sampai Z. Jadi misalnya gini ya, kalau kerja, saudara merasa gini, ini risol. Jadi saya ini pernah ya, saudara ada orang bilang gini, Bu saya mau jualan risol. Saya bilang mana? Begitu saya rasa bau, saya bilang begini, Bu bagaimana ibu bisa jualan? Saudara, kalau saudara mau jualan, suruh orang ngerasain. Dan suruh orang yang paling rewel yang ngerasain. Dan jangan berhenti sampai saudara temukan resep yang semua orang bilang apa? Enak. Dan jangan salahkan Tuhan ya. Nanti saudara bikin risoles, sudah bau, tidak enak, lembek, nggak kerokan. Saudara dan bilang begini, Tuhan tidak memberkati aku. Saudara ngomong aja gini, ada orang mau pelihara burung. Saudara, suami saya, saudara dia pelihara burung, dia pelajari semua tentang lovebird. Saudara dia detailin semua. Cuma beli 4 pasang. Saudara tahu hari ini berapa? 80 ekor. Karena buat suami saya, ya, buat kami ini sekeluarga. Kami ini sekeluarga gila kerja. Kalau kami kerjakan apapun, kami tidak pernah coba-coba. Kami pelajari dari A sampai Z. Saudara, kami tanggung jawab. Saudara, ini istilah suami saya. Suami saya pegang kaca dan pegang keramik. Saudara, dengan 6.000 karyawan. Suami saya selalu bilang begini, kalau saya mau hancurkan satu mulia, saya cuma butuh 1 kerikil. Saya bisa taruh di tempat yang tepat, akan ada reaksi berantai. Seluruh mulia hancur. Tapi sekali lagi, kalau ada orang mau nyuri, dia tidak bisa nyuri. Karena aku pegang sistem dari A sampai Z. Satu keluar dari sistem, aku akan tahu. Saudara, ini kalau mau kerja. Saudara, saya pernah cerita sama saudara. Hari itu suami saya ajak saya cari kopi buat karyawannya. Kopi saset itu loh. Terus saya ngomong begini sama dia, GM, General Manager kok beli kopi. Harusnya yang beli kopi itu kan anak buah. Terus dia bilang, karena anak buah tidak ada yang punya otak. Suami saya dan anak-anak kami ini aslinya saudara ya, kalau sudah kumpul berempat, kejam banget ngomongnya saudara. Ya, kami bisa ngomong sangat kejam aslinya saudara. Tetapi kalau sama saudara kita pasti baik-baik saudara ya. Saudara, karena kami tahu kalau kami sedikit menaikkan kekejaman, saudara bisa pingsan, kolaps. Saudara, dan mungkin gak lagi datang. Tapi sebenarnya saya mau bilang soal attitude ya. Kalau saudara mau jadi besar, tough, saudara harus berani terima kejujuran. Saudara harus berani terima didikan. Saudara harus berani terima tamparan. Saudara harus berani terima kebenaran. Saudara harus berani terima. Saya bersyukurlah saya sekolah di Belanda. Yang kalau saya gambar ya, jelek saudara diomong gini. Anak TK juga bisa diemek-emek, dilempar. Bam. Tulisannya apa? Useless. Dan
Dan saya harus berani terima itu. Saya udah bilang kok, saya sekolah, saya akan selesaikan bersama Tuhan. Nah saudara, suami saya ngomong begitu. Dia bilang karena di bawah tidak ada yang punya otak. Buat apa bandingin semua harga. Saudara dia lihat, dia bandingin. Ini harga sekian, dosis segini, rasa begini, dia bandingin semua. Terus dia bilang, ini yang terbaik, murah dan terenak. Saya guyon sama dia, saya bilang begini, halah, paling beda 4-5 rupiah. Saudara dia lihat saya dan ngomong begini, mantesan Mahanaim gak kaya-kaya karena kayak elu itu mikirnya. Dia langsung, kami kalau di rumah tuh aslinya begitu saudara. Dan dia bilang, 5 rupiah kali 6.000 orang. Kali 360. Hitung sendiri berapa. Saudara, banyak orang gak mikir itu. Karyawan dia 6.000. 5 rupiah kali 6.000 kali 365 hari. Hitung aja sendiri. Dia bilang. Saudara, dan kami bersyukur. Karena keluarga saya itu seperti itu. Saudara, saya masih ingat tadi itu Joshua saudara ya, kami sama-sama pulang dari pergi jalan-jalan. Terus kemudian Joshua itu bawa kopernya ke atas. Itu aja kokoh nyeletuk. Stephen ngomong begini, Josh, lu gak punya otak ya? Mesin cuci di bawah, kenapa lu bawa koper ke atas? Saudara, jadi di rumah itu seperti itu. Artinya apa? Tapi Joshua bilang gini, kok di tas gue banyak barang berharga. Gue bawa ke atas karena gue pengen keluarin dulu yang berharga. Kami harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami. Harus selalu ada reason. Kalau kamu tanpa reason melakukan di rumah kami berarti lu goblok. Bisa ngerti? Itu di rumah. Di rumah itu semua seperti itu. Untuk apapun kami harus punya reason 4 atau 5. Kami tidak berkata gini, ya gua ngelakuin ini karena gua mood aja. Nggak bisa. Saudara, kalau saudara mau jadi orang, ya, coba apapun yang kau buat. Misalnya gini, hari ini saudara memutuskan ya pacaran. Why? Kenapa sama orang itu? Apa untungnya? Kalau saudara mau jualan, saudara harus mulai dari gini. Apakah yakin produkmu itu disukai semua orang? Kelebihan produkmu dari orang lain apa? Ya. Kenapa orang mesti beli produkmu dan bukan produk orang lain? Harganya lebih murah atau lebih mahal? Kamu mau jual ke siapa? Karena kesukaan orang Batak sama orang Jawa berbeda. Kalau di daerahmu itu semuanya orang Jawa, kamu jangan jualan makanan Batak. Saudara bisa mengerti? Itu semua harus dipikirin. Semua. Saudara harus sampai bisa menjawab pertanyaan sedetail apapun. Ya. Kalau saudara melatih hidupmu seperti itu, maka saudara itu akan punya skill, tanggung jawab, pengertian, dan lihat nanti. Jadi kalau saudara mau marah juga saudara harus pikir gini, buat apa gua marah? Gua kelihatan kampungan kalau marah. Nah, karena ayatnya berkata, orang yang bisa menahan emosi, ya, lebih daripada orang yang mengalahkan kota. Betul kan? Saudara, nanti kalau saudara mau, saudara ya, saudara misalnya nih, saudara mau sekolah apa? Gunanya apa? Ya, saudara memang karena saudara bisa di situ, atau saudara tanya Tuhan, semua harus ada reasonnya. Kalau kerja mau kerja apa? Ya, tanggung jawabnya apa? Saudara, seberapa banyak saudara bertanggung jawab? Itu attitude. Caramu menjawab, caramu berpikir. Saya bersyukurlah ibu saya tuh cerewet sekali soal attitude. Saya bersyukur karena saya lahir di keluarga saudara ya Cina Belanda. Saudara, ayah saya memang Pakistan, Cina, Jawa. Tapi saudara ibu saya Cina Belanda. Saudara, dan itu membuat saudara kalau tahu Belanda itu wah aturannya segunung saudara. Nah, ya. Saudara, dan saya dari kecil ya, dari kecil
Ini pelajaran umur 3 tahun. Kalau ketemu sama orang Indonesia, cium tangan. Kalau ketemu sama orang Cina, cukup senyum. Ya. Kalau sama Belanda, cium kiri, cium kanan 3 kali. Belanda itu ciumnya 3 kali, saudara. Enggak 2 kali. 1, 2, 3, saudara. Saudara itu umur 3 tahun. Terus dari umur 3 tahun, ibu saya kalau ngajak pergi gini. Kamu pergi, konsekuensinya tidak minta pulang. Tidak ngantuk, tidak rewel. Makan apapun, senyum dengan semua orang. Jadi kalau saya memutuskan, ya saya pergi. Maka itu sudah pasti. Setiap orang ketemu saya akan bilang, Tante, sore. Udah otomatis aja gitu. Nanti kalau ada yang Jawa, cium, udah otomatis begitu. Saudara, nah ini banyak skill ini aja tidak terdidik, saudara. Jadi sampai besar, saudara enggak biasa. Saya sering lihat, saudara, ada emak-emak naik. Saudara, ada anak muda jalannya lonong aja. Enggak pernah merasa bersalah. Saudara, itu attitude. Saya enggak bisa, saya pasti akan nyapa. Oma, tante, ada yang perlu dibawain. Saudara, dan ini di sini ada banyak orang tua ya. Kalau engkau tidak ajarkan attitude ke anakmu, anakmu tidak akan kemana-mana. Karena kalau kerja, yang pertama kali dilihat bukan ilmu, tapi apa? Attitude. Saudara, pada waktu Joshua pergi sama tante-tante orang kaya, begitu lihat tante gotong koper, Joshua langsung, tante saya aja gotongin. Orang langsung berkata, Bu Iin, anaknya gentleman sejati. Jangan berpikir ya saudara, kalau saudara lihat nggak ada, jangan pikir ya kalau kalian bisa nyelonong, ngomong kasar, terus ngomong elu gua seenaknya di depan tante-tante, berlagak, saudara ya. Orang akan berkata, ini anaknya orang kaya. Enggak. Semua langsung tahu, ini anak kampung. Pasti. Saudara buang sampah sembarangan. Jangan saudara pikir itu gaya. Semua langsung tahu saudara anak apa? Kampung. Karena enggak pernah keluar negeri. Karena kalau saudara pernah keluar negeri, didikan Singapura aja, saudara buang sampah, saudara masuk penjara. Sesimpel itu. Jadi kalau saudara buang sampah sembarangan, pasti gak pernah ke Singapura. Sesimpel itu. Ya. Jadi kalau saudara mau keluar dari kemiskinan, tunjukkan. Tunjukkan, saudara ya. Saudara kalau dikasih tugas, ya, terus saudara beralasan, nggak bisa lah, nggak mood lah, sorry lah. Sudah pasti orang tahu. Pasti keluaran sekolah jelek. Kenapa Mahanaim disebut sekolah jelek? Sejujurnya, saudara tahu terkenal semuanya, Mahanaim sekolah jelek. Why? Karena anak selalu diberikan apa? Belas kasihan. Saya ini keluaran BPK Penabur 1 terbaik. Saudara nggak buat PR 3 kali, kita kena skors. Dipanggil orang tuanya dan dibilang begini, kalau nggak bisa dan nggak mampu di BPK Penabur, silahkan keluar. Saudara, kalau kita bilang kita nggak bisa, BPK Penabur nggak terima. BPK Penabur 1 bilang begini, kami punya BPK Penabur 1, 2, 3, 4. Kalau kamu memang tahu bodoh, pergilah ke yang 4. Kalau kamu mau di nomor 1, kalau kamu merasa tidak bisa, les sampai kamu bisa. Bisa ngerti saudara? Jadi kalau saudara beralasan, saya belum diajarin, saya nggak bisa, saya nggak ada waktu. Semua orang tahu. Saudara keluaran sekolah jelek, sudah pasti. Makanya itu salah satu. Kalau saudara interview pasti akan ditanya gini, seberapa saudara siap mengerjakan tugas? Sampai jam berapa? Betul kan? Selalu.
Kalau saudara bilang, maaf saya cuma bisa sampai jam 5. Percayalah, tidak akan diterima. Kalau saudara ini orang yang setiap kali jam berhenti, jam 4, teng, bubar, hilang. Ya, bertobatlah. Karena itu sudah pasti saudara tidak akan diterima kerja dimanapun. Dimanain bersyukur. Kalau saudara orang telat. Loh, suami saya itu GM, General Manager, CEO. Saudara tahu tidak pernah telat satu kali pun. Saudara lihat loh, Joshua ini maaf ya, saya bukannya belain. Loh dia itu pangeran Mahanaim. Saudara pernah lihat gak sih? Ibadah pagi, kalau bukan karena dia pelayanan di tempat lain, dia datang terlambat. Pernah gak? Coba tanya di sini, dia bawa anak loh, 2. Jam 5 pagi, siapa yang sering kali lebih datang lebih pagi dari jemaat? Joshua. Saya pernah enggak? Satu kali aja. Kalau bukan karena urusan pelayanan ya, terlambat di Mahanaim. Enggak pernah. Siapa yang pernah temuin saya datang terlambat jam 7 atau jam 5? 25 tahun. Enggak. Siapa yang pernah lihat saya bolos hanya karena pilek dan panas? 25 tahun. Saya ngomong belak-belakan ya saudara. Saya pernah pendarahan 1 tahun. Saudara, setiap kali saya diam-diam pakai celana yang lebih panjang. Buat apa? Ngepel. Karena di sini saya akan mencacarkan darah setebal apapun. Saya pakai pembalut. Saya pernah ngoceh sama saudara? Enggak. Saya pernah ngeluh? Enggak. Hari itu saya operasi. Saudara, hari ketiga saya naik ke atas. Saya pernah kaki operasi. Saudara, apakah saya membatalkan pelayanan? Enggak. Hari itu siang saya kuret. Sore saya tetap KKR. Saudara bilang kenapa? Attitude. Di keluarga kami, saudara pernah lihat Stephen itu kaki bengkak. Berlutut dari bawah naik ke atas. Semua di keluarga kami seperti itu. Saudara, hari itu seluruh Bekasi, saudara gotong mukanya Stephen. Dan bilang bunuh. Apa Stephen sembunyi? Enggak, sekolah dia. Saudara, itu keluarga kami. Maaf ya, maaf. Saya bukannya menyombong. Tapi itu attitude. Dan itu adalah, maaf, cara semua orang kaya. Saudara kalau tahu cara Bill Gates mendidik anaknya. Saudara, dia enggak ngasih iPad loh. iPad aja dia bilang ke anaknya kerja dulu. Buat dapat iPad. Saudara, kalau saudara tahu, saudara cara Joshua mendidik anaknya. Ini anak umur 2 tahun loh. Saudara, dia bilang gini, Miel, kamu gak doa, kamu gak nari, gak ada berkat Tuhan, kamu gak usah ikut ke Malaysia. Saudara, dan jangan dipikir Miel itu saudara gak kerja. Saudara bisa lihat fotonya. Saudara, kalau Rock bikin masakan, saudara, dia sudah ahli ngupas telur 1 panci. Ngupas telur, bagus, tidak pecah. 1 panci. Saudara, itu di hidup kami. Saudara, umur berapa Joshua jalan kaki ke sekolah? Saudara, 5 tahun. Saya bilang gak usah pakai mobil, jalan. Belajar nyebrang. Tapi anak orang miskin, maaf ya saudara ya. Saudara bisa sampai umur 15 anaknya masih diboncengin papahnya. Di-drop. Dan saudara pikir itu memanjakan anak. Lihat tuh orang Jepang. Lihat orang Israel. Anak umur 3 tahun ke sekolah sendiri. Saudara, dan saudara tahu Miel 2 tahun. Kemarin dititipin di Liani. Betul ya Li? Jalan kaki ya ke sekolah. Jalan kaki. Saudara, di Australia doling seluruh kota. Jalan ya Jos. Jalan. Lihat Jadi 4 tahun doling
di Thailand, jalan. Papanya juga sama, mamanya juga sama. Gak dapat uang, gak usah berangkat. Saudara jangan manja. Saat saudara manja dengan dirimu bilang, saya gak dibayarin Mahanaim. Ya. Saya ini gak dapat kesempatan, buatlah kesempatan. Ya. Walaupun kadang-kadang nyebelin, saudara lihat gak sih? Miel itu ya, gak ada yang ngajak nari, dia akan berdiri sendiri, ucuk-ucuk ke papahnya, minta nari. Saudara buat dia gak ada alasan kok. Kalau papanya gak ada, dia akan ke Randy. Buat dia pokoknya dia harus nari. Dan dia gak mau nari yang jelek, dia mau nari yang spektakuler. Saudara itu attitude. Tapi ada orang yang maaf kata memberi sedikit aja, ya udah lumayan kan? Apanya lumayan? Kamu mesti bisa bersaing dengan seluruh dunia. Itu prinsipnya. Saudara, makanya saya selalu bilang begini di Mahanaim. Ya. Kita lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Kalau orang lain bilang tidak bisa, kita bisa. Kalau orang lain bilang tidak mungkin, kita bilang apa? Mungkin. Kalau orang lain bilang itu sangat berat, memalukan, bagus, itu bagian Mahanaim. Saudara tanya sama semua. Dulu waktu kita sama Bahtera pergi, saya selalu ngomong gini. Mahanaim kerja paling keras, bereskan paling banyak. Jangan minta fasilitas, kita cari hotel yang paling murah. Biar saudara-saudara kita datang. Dan melakukan yang lebih ringan. Itu attitude. Tapi itu akan membawa engkau naik. Bisa ngerti? Melawan kemiskinan itu selalu melawan dari dalam. Tidak pernah dari luar, saudara. Ini kalau anak saya yang Stephen lebih gila lagi. Dia bilang begini. Kalau masih ada 1 jam di luar jam tidur. Dia bilang tidur cukup 4 jam. Kalau kamu masih ada 1 jam di luar jam tidur dan kamu masih bisa nonton sinetron, kamu masih bisa ngopi cekakak-cekiki, berarti kamu masih pengangguran. Cari kerja lagi. Karena 1 jam saja bisa menghasilkan banyak uang. Terus dia bilang begini, kalau masih ada uang menganggur 1 juta aja dan belum kamu jalanin, namanya kamu tidak mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kamu termasuk orang yang punya 1 talenta yang biarin uangnya dan tidak dijalanin. Itu kalau dia, betul ya Jos? Dia lebih gila lagi saudara. Saya sampai bilang gini, Pan, Mama sih gak sesadis itulah. Kalau sejam nganggur mah normal-normal aja lah. Dia bilang, ya kan Mama udah tua. Dan jawab begitu saudara. Tapi kalau anak seumur saya dan setiap hari 2-3 jam lebih tidur sampai 6 jam, 7 jam, itu males. Saudara, kalau saudara dengerin Stephen, ngeri saudara. Saudara, itu uang kami aja ditanyain. Di bank ada berapa mah? Sini saya jalanin. Jangan biarkan uang nganggur. Karena uang dari 1 juta aja kamu jalanin pakai saham, kamu jalanin teliti pelan-pelan sedikit-sedikit. Itu sehari aja dia bilang bisa jadi 5 juta kok. Cuma jalanin. Saudara liatin saham, belajar beneran. Kalau belum bisa pakai simulasi. Simulasi itu banyak ya saudara ya. Jadi jangan alasan. Dan sampai saudara apal ngelotok, jangan mau banyak. Saudara misalnya saham ini, saudara tahu, wah ini masih naik nih. Dari 1 juta, saudara beli misalnya. Terus naik Rp1, Rp2, untung 5, saudara untung 200, tarik, pindahin yang lain. Saudara ngerjain itu aja. Dari 1 juta bisa jadi 5 juta sehari. Tapi jangan gini ya, pakai feeling, pencet, rugi 30 juta. Goblok gitu. Tuh males, goblok. Saya berdoa saudara mengerti. Kita bukan main judi. Kerja, itu beda jauh ya. Kalau yang model cap cip cup pencet, itu namanya main judi.
Kalau kerja itu saudara sen demi sen. Saudara Stephen tidur di kandang. Karena itu ayamnya sangat berhasil. Pada waktu dia bikin tambak, dia tidur di tambak. Dia tidur, saudara. Pada waktu dia lagi bangun, belum ada bangunan, dia tidur di mobil 1 bulan. Tapi kalau saudara lihat suami saya sama. Saudara, dia jam 3 pagi bisa ke kantor. Saudara, kalau saudara lihat saya sama. Saya berkali-kali, saudara, jam 3, jam 4 untuk urusan pelayanan. Saudara lihat Joshua sama. Gak ada, saudara, gak ada orang mau naik tanpa attitude benar. Bisa ngerti sampai di sini? Mulai dari caramu menyapa orang, mulai caramu mengontrol emosi, caramu kerja keras, dan caramu menghitung. Itu semua attitude. Bisa ngerti? Sekali lagi ya, dari caramu bicara, memilih teman, dan menyapa orang. Saudara, caramu, saudara ya, mengatur emosimu. Gak ada ya, lagi gak mood, cembetut. Lagi males, gak kebaktian. Itu menunjukkan attitude. Caramu kerja keras. Bagaimana engkau bertanggung jawab dari A sampai Z soal pekerjaan. Saudara, apapun yang terjadi di Mahanaim, kesalahan apapun, saya selalu berhadapan Tuhan. Saya bilang, saya yang tanggung jawab. Saudara yang melakukan orang lain, pada waktu TTM yang salah orang lain. Saudara mau tahu saya habis berapa? Saya habis 5M. Untuk menebus kesalahan orang lain. Apa saya lepas tangan? Enggak. Saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Ya. Saudara, itu attitude. Itu attitude. Saya dimaki puluhan kali. Karena anak-anak yang berzina, guru yang gak benar. Apa saya pernah ngeles dan berkata, sorry ya itu bukan urusan saya. Enggak. Saya hadapi. Itu attitude. Saudara, caramu menghitung. Saya menghitung apapun. Saya menghitung setiap kali saya mau membuat. Saudara, ini belum apa-apa, retret masih tahun depan. Saudara, Joshua sudah cari tema. Bu Nika sudah bikin pendaftaran. Saya sudah menghitung uangnya. Saudara, saya sudah bikin rekaman khotbahnya. Saudara, saya sudah bikin reklamenya. Kenapa? Saya hitung. Saya hitung semuanya. Dan saudara mau kaya, attitude sangat menentukan. Mulai dari saudara. Tuhan lihat kok. Tuhan lihat. Saudara, ada pembantu saya. Hari ini pegang sekolah. Punya tanah lebih besar dari rumah saya. Saudara, dia dipercaya sama bupati. Joshua berapa kali ke sana. Semuanya lebih keren. Pembantu loh. Tuhan tahu mengangkat orang. Tapi saudara juga harus tahu attitude-nya. Saudara bayangkan ya. Dia bisa aja bilang gini, sekarang gue udah diberkati, rumah saya udah besar. Saudara, saya udah sukses banget. Bahkan bupati menawarkan rumahnya di Jakarta. Saudara, dan setiap kali dia pulang, dia akan ke rumah saya. Dan saudara mau tahu yang dia bilang? Dia bilang gini, ibu, tolong perlakukan saya sebagai pembantu. Setiap kali saya datang. Supaya saya ingat dari mana saya diambil. Saudara, saya ini gak mau mengada-ngada. Tanya Joshua. Setiap kali di rumah dia selalu nanya, Jos pengen dimasakin apa? Ayolah bilang, nanti mbak kirimin. Saudara, attitude. Kok gak bisa tinggi? Kalau engkau gak punya attitude. Saya berdoa saudara mengerti ini. Dan saudara lihat saudara akan sangat tinggi. Tapi kalau saudara benar-benar bermain-main, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan. Saudara, engkau tidak pernah mau memperbaiki, saudara disiplin, nggak bisa. Saya akan tutup saudara. Saudara, kemudian kaya secara ekonomi itu selanjutnya.
Saudara, ayatnya adapun Abraham sangat kaya. Saudara, Abraham sangat kaya kalau saudara baca, saudara ya. Karena apa? Mesbah. Jadi kaya itu cuma akibat. Jangan pernah mengejar kekayaan. Karena kalau saudara kejar kekayaan, saudara kekayaan akan pergi dari saudara. Ya, kekayaan akan mengejar saudara. Karena kekayaan itu cuma akibat. Bisa mengerti? Ya. Saudara, ini cuma contoh jalur orang bisa menjadi kaya. Ya. Saudara, cepat saja karena waktu. Saudara, Abraham itu kaya karena mesbah. Saudara, bagaimana saudara membuat mesbah itu menentukan seberapa engkau kaya. Saudara, dan mesbah itu nggak usah uang ya. Saudara, hari itu ada seseorang datang ke tempat ini. Dan orang ini bilang, "Bu, saya mau ngepel. Dan saya mau tunjukkan itu sebagai tanda cinta saya ke Tuhan." Waktu itu masih ubin. Saudara, dan dia ngepel dengan nangis, dengan air mata. Saudara, orang biasa. Tapi pulang dari sini. Saudara, dia dapat proyek. Pokoknya untungnya sekitar 2M. Dan dia sampai bilang gini, "Aduh Bu, enak banget ya Bu. Ngepel Mahanaim kok langsung dapat 2M. Tapi mungkin di sini ada CS yang bilang gini, "Lah saya ini ngepel Mahanaim berkali-kali. Sudah 10 tahun. Kenapa enggak pernah dapat 2M?" Nah, mungkin cara ngepelmu beda. Ngepel sembari gerutu gini, "Halo, ngotorin lagi. Nyebelin banget sih ini penari gak pernah beres-beres." Yang ini ngepel dengan air mata dan bilang, "I love you Tuhan, I love you, I love you." Mesbah, mesbahmu. Saudara, Ishak kaya karena menabur. Ini semua ayatnya bisa ya. Makin kaya dan semakin kaya. Saudara, Ishak tahu tepat menabur. Banyak anak Tuhan tidak tahu menabur. Saudara, mengembalikan perpuluhan itu bukan menabur ya. Menabur itu di luar perpuluhan. Saudara, engkau harus tahu bagaimana menabur tepat. Tuhan, tanya Tuhan, ke siapa? Maka saudara akan melihat seperti Ishak, akan 100 kali lipat. Saudara, ada Yakub. Dan saudara, dia menjadi sangat kaya karena apa? Kerja keras, kerja cerdik, smart work. Saudara, Alkitab berkata, Yakub ini enggak tidur. Kalau ada yang dimakan sama serigala, tidak pernah saudara dia bilang, "Oh sorry, dimakan serigala." Dia membayarnya. Saudara, saudara, ini Yakub. Dan dia menjadi sangat kaya. Ya. Saudara, dan kemudian ayatnya berkata Salomo. Salomo karena apa? Hikmat. Saudara, hikmat itu misalnya kayak Elon Musk, Bill Gates. Tiba-tiba pengen nyiptain ini, tiba-tiba nyiptain ini. Itulah Salomo. Dan dia menjadi sangat kaya. Saudara, dan ada lagi yang lain. Saudara, karena apa? Bayar perpuluhan. Saudara, bayar perpuluhan. Sekali lagi, saya tidak perpanjang. Jangan pernah berpikir saudara tidak mungkin kaya. Kaya itu bagian kita. Amin. Bagian kita. Saudara, mulailah dengan hal yang simpel. Saudara mulai gemakan, sebulan saudara mau berapa? Jangan pikir saya gak pernah gemakan. Saudara, saya masih ingat hari itu kita semua suruh nulis pendapatan sebulan. Dan Joshua tulis 20 ya, betul ya Jos? Yang mami marahin ya. Dia tulis 20 juta setiap bulan. Saya marahin. Saya bilang gak akan cukup. Saya bilang imanmu 20 itu cuma buat siapa? Saya bilang. Kamu harus punya iman untuk membiayai rock. Punya iman untuk membiayai banyak hal dalam pelayanan. Tulis yang besar dan gemakan. Dan hari ini kita coba tanya ya. Rock, Rosemary, BMN semua butuh berapa setiap bulan? 200 juta setiap bulan. Dan setiap bulan ada kan? Setiap bulan ada.
Dia nggak dapat PK dari Mahanaim, nggak dapat dari saya. Saudara, jangan berpikir Bu Nike itu dapat PK dari Mahanaim. Nggak ada. Dan Bu Nike itu biayai seluruh penari. Setiap bulan berapa, Nik? 200. Ini belum ada Bu Iren, itu biangnya itu. Bu Iren apa itu sekolah. Saudara, setiap bulan dia harus keluar dan harus ada 2,5 M setiap bulan. Dan itu tidak ada dari saya sama sekali. Saudara, ada klinik, itu juga tidak dari saya, buat obat semuanya. Setiap bulan berapa, Mel, kira-kira? Waktu COVID berapa? Hampir 200 setiap bulan. Hampir 200 setiap bulan. Saudara, di sini adalah orang-orang yang tidak hidup, saudara. Dari Mahanaim enggak. Saudara, jangan mikir beberapa orang terima PK. Dan maaf ya, mereka yang terima PK, sorry banget, enggak pernah jadi besar. Tapi mereka yang berani berkata, saya melayani full time, tapi saya enggak terima PK. Saudara, Bu Nike itu enggak terima PK. Saudara, Joshua itu enggak terima PK. Saudara, mereka itu, saudara, bahkan menabur hidup dan menghidupi. Ibu Melinda menghidupi klinik. Saudara, Ibu Iren enggak ada dapat PK dari saya. Saudara, dia menghidupi sekolah. Saudara, Ibu Ruth Apung, jangan berpikir setiap saudara terima makanan itu dari saya, dari mana, enggak. Dia menghidupi saudara setiap bulan. Ada orang kaya, coba gaya saudara, bilang begini, Bu Ruth, saya mau setiap bulan sekali ikut membiayai makanan, saudara, Mahanaim. Terus dia bilang, sekali makan berapa? Ibu Ruth bilang 100 juta sekali makan. Ya, 1 minggu. Saudara, dan orang yang menyerah, langsung menyerah, orang kaya. Kenapa ada orang kaya punya 4 tuh, saudara, perusahaan, gak punya iman. Ibu Ruth gak punya apa-apa. 1 minggu bukan 1 bulan loh, saudara, itu 100 juta. Jadi setiap bulan Ibu Ruth harus punya 400 juta untuk memberi makan Mahanaim. Saudara, dia gak punya apa-apa. Dia punya iman. Saya gak pernah punya pabrik. Tanggung jawab saya setiap bulan minimal 3 M. Dan saya sedang tawarkan ini. Apakah saudara mau sembunyi? Dengan segudang alasan. Bentar. Saudara mau terus sembunyi dengan alasan apapun? Atau saudara mau berkata, aku mau punya perjalanan iman dengan Tuhan? Saudara, Ibu Ruth orang yang paling miskin yang saya temui. Saudara, dia lahir dari keluarga miskin. Mamahnya jualan di pasar. Papanya pemabok dan penjudi. Saudara, dia attitude miskin. Pelitnya setengah mati. Saudara tahu waktu dia mulai jalan memutuskan cari Tuhan. Tuhan ubah hari ini. Saudara, dia itu saking miskinnya. Dia harus jadi pelacur. Tapi karena dia tidak mau hamil. Saudara, dia pelacur buat perempuan. Jadi dia melayani orang-orang lesbi. Itu hanya triknya. Tapi dia itu tetap suka laki, saudara. Cuma karena saudara, dia takut hamil. Jadi dia jadi pelacur untuk perempuan. Tapi hari ini Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa biayai setiap bulan 400 juta. Saudara, dia ngajar kemanapun. Dan dia benar-benar hidup kudus.
Enggak macam-macam. Saudara, dia menyintai kebenaran. Salah satu orang yang saya tahu. Saudara, dia salah satu orang yang selalu bilang begini sama saya. Please Bu, ucapkan kebenaran yang paling menyakitkan. Supaya tidak ada selubung apapun dalam hidupku. Maki saya yang paling ganas. Supaya saya tahu betapa menjijikkannya saya. Saudara, tidak banyak orang yang berani seperti itu. Dia salah satu orang yang paling berani. Saudara, dan sampai hari ini dia satu-satunya orang yang saya akan ngomong sangat kasar sama dia. Tapi saya melihat bagaimana perubahannya. Ya, saya cerita sama saudara hari Sabtu. Hari itu dia pengen BB. Semua orang punya BB. Dan dia tidak punya BB. Dan kemudian saudara, dia utang. Dan dia kredit BB, saudara. Harusnya kan saudara hari itu yang kredit BB banyak banget. Sampai satpam aja kredit BB hari itu. Tapi saya tidak berani memaki siapapun. Tapi hari itu saya begitu lihat Ruth pakai BB, saya bilang begini. Itu kredit kan? Bukan dari Tuhan kan? Dia bilang iya. Saya bilang kasih itu ke orang lain. Atau taruh di PP-mu. Ya, selama 1 tahun kacang merah. Supaya kamu tahu bahwa kamu memilih hidup kayak Esau. Memilih cara yang mudah. Bukan memilih yang ilahi. Saudara, dan dia benar-benar pasang PP kacang merah. 1 tahun. Saya tidak berani maki orang seperti itu. Dan tidak berani menghukum orang seperti itu. Saudara, saya kalau menghukum dia sangat ganas. Saya pernah seret dia keluar. Saya pernah todong dia dengan pisau. Saudara, tapi kami tahu bahwa kami mau hidup dalam seluruh kebenaran. Saudara, hari itu dia pernah datang ke rumah saya dan mengeluh bahwa Ferry, saudara suaminya, tidak memberi dia uang yang cukup untuk hidup. Saya bilang begini, kalau kamu ya masih berharap sama Ferry dan kamu tidak jalan sama Tuhan, seumur hidup kamu akan kere, miskin dan memalukan. Saya bilang enggak usah ketemu saya. Kalau kamu tidak bisa putuskan bahwa kamu punya perjalanan iman dengan Tuhan dan tidak mengharapkan suamimu, tapi malah memberkati semua orang. Saudara, saya kalau sama Bu Apung begitu. Saya bilang tidak usah ketemu saya sampai kamu temukan kebenaran soal iman. Dan saya bilang kalau kamu temukan kebenaran soal iman, tulis. Saya bilang semua dengan ayat per ayat. Tunjukkan pertobatan. Dan kalau saya dengar 1 kali saja, kamu minta sama suamimu, maka saya bilang, saya tahu berarti kamu munafik dan tidak sungguh-sungguh memutuskan dengan iman. Saudara, dan hari ini dia jadi. Seberapa banyak saudara berani jalan dengan Tuhan? Saya memutuskan jalan dengan Tuhan sejak saya umur 8 tahun. Saya bilang sama Tuhan, saya gak akan minta sama papa mama saya. Apapun. Dikasih saya terima. Tapi saya mau jalan dengan Tuhan. Dan sampai hari ini saya jalan dengan Tuhan. Saya tidak pernah minta siapapun. Sampai hari ini. Sekali lagi saya mau tantang saudara. Ini akan tetap cuma pelajaran. Kalau saudara tidak berani jalan dengan iman. Kami semua di sini orang yang sudah menyaksikan. Kalau saudara pernah tahu Ibu Lydia gendut. Saudara dulu dia pertama kali datang ke saya dengan ngomong gini. Mami, biarkan saya jalan dengan Tuhan. Jangan kasih panti asuhan 1 sen pun. Biar saya teriak sama Tuhan. Saudara, dia tidak pernah khotbah. Tapi dia berani datang ke saya. Saudara Bunike datang, dia tidak pernah punya kerjaan. Saudara, dia bilang, Bu, Mami, Mam, jangan kasih saya uang 1 sen pun.
Saya mau biayai semua kebutuhan penari, semua baju. Biarkan saya jalan dengan Tuhan. Dan hari ini kami semua jalan dengan Tuhan. Saya berdoa setiap saudara, ayo jalan dengan Tuhan. PK itu hal paling menjijikkan, percayalah. Begitu saudara butuh PK, pikir ini aja. Berarti saudara membuang triliunan, miliaran, setidaknya jutaan yang Tuhan tawarkan. Bisa ngerti? Ini sama-sama begini ya, ada raja yang nunggu saudara. Tapi raja ini minta attitude-mu yang benar. Minta semua yang benar, dididik supaya jadi putri kayak Esther. 2 tahun dimandiin dan sebagainya. Dan saudara menolak. Saudara pilih gembel yang berkata, oke, saya kasih kamu setiap hari ya 50.000 lah. Dan kamu ndak usah belajar apa-apa. Itu kalau saudara hidup dari PK dan gaji. Karena itu saya never bilang, enggak. Enggak ada orang akan bisa gaji saya. Karena saya hidup dari tangan Tuhan sendiri. Yang tidak pernah berkekurangan. Mari bangkit berdiri. Saya tidak bisa berikan lebih lagi. Karena ini selebihnya terserah saudara. Selebihnya terserah saudara. Ayo jalan dengan Tuhan.